Halo semuanya teman-teman, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Baik, di mata kuliah ini kami dosen akan menjelaskan mengenai web programming, di mana mata kuliah ini terdiri dari eh, tim dosen. Yang pertama yaitu Pak Daniel Abdianto Herman, dan kemudian yang kedua saya sendiri Mangga Pulsihan. Jadi di mata kuliah web programming ini eh, kami akan menjelaskan mengenai eh, cara pembuatan website yang dinamik, di mana mata kuliah ini menggunakan bahasa programming HTML, PHP, CSS, JavaScript, jQuery, dan kita kembangkan dengan framework Bootstrap. Sebelumnya kita sudah menjelaskan di kelas sebelumnya mengenai pembuatan website secara statis, di mana hanya menggunakan HTML murni dan CSS. Dan di kelas berikutnya kita akan mengembangkan mata kuliah web programming, di mana tujuannya adalah rekan-rekan teman sekalian bisa membuat website dinamis. Oke, objek perkuliahan ini uh, kami harapkan teman-teman mahasiswa mampu memahami konsep atau membuat web programming yang berupa dinamis, di mana basicnya adalah teman-teman harus mengerti HTML dan CSS, dan itu pengembangan dari web programming untuk programming web dinamis. Nah, sebelumnya kita sudah menjelaskan, saya sudah di kelas sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai perancangan situs web dan sudah mempelajari pemrograman web dengan HTML murni, dan sekarang kita akan mengembangkan dalam membuat website dinamis dengan menggunakan PHP dan connect ke database MySQL, dan menggunakan fitur jQuery, CSS, dan framework Bootstrap. Dan kemudian kita harapkan mahasiswa dapat mengembangkan aplikasi web dinamis yang terintegrasi dari sisi klien dan server. Oke, saya akan menjelaskan dulu mengenai konsep dari web server, di mana ini merupakan dasar dari web programming. Pertama-tama, pada saat user mengklik suatu halaman website dengan menggunakan address HTTP, kemudian dia tekan enter, dan itu akan melakukan HTTP request ke web server. Nah, pada saat dia mengirimkan request ke web server melakukan respon dan mengeluarkan isi dari tampilan website. Contohnya seperti Hello World di sini. Contohnya misalnya teman-teman membuka website kompas.com, dia akan melakukan request ke web server, dan web server akan merespon uh, dari request dari user tersebut dan menampilkan di web aplikasi. Nah, yang kita lakukan sebagai web programming adalah kita membuat suatu aplikasi dan kita menyimpan di web server. Jadi kita membuat aplikasi atau web dan kita menyimpan di web server. Disinilah kita menyimpannya. Nah, cuman di sini kita akan menjelaskan mengenai web servernya hanya dengan SMPP, di mana terdiri dari Apache dan PHP dan MySQL. Jadi teman-teman membuat web aplikasinya, web developmentnya di laptop sendiri dan menggunakan web server tersendiri. Oke, pengembangan web programming ini kita menggunakan bahasa programming PHP, di mana definisinya itu awalnya PHP itu kepanjangan dari personal homepage. Kemudian seiring dengan perkembangan bahasa programming, PHP itu kepanjangan dari hypertext processor. Nah, PHP itu merupakan suatu bahasa programming berbasis web, di mana dia kemampuannya untuk melakukan memproses data secara dinamis di web server. Begitu. Nah, PHP juga disebut juga dengan server scripting. Jadi scriptingnya running di server side. Sedangkan HTML murni atau JavaScript itu JavaScript
client scripting. Jadi beda. Jadi kalau JavaScript dia memproses scriptnya di client di sisi web browser, sedangkan PHP atau HTML dia memproses scriptnya di sisi server dengan web server yang memproses mengolah dari request dari user. Nah, script language-nya artinya sintaks-sintaksnya atau perintahnya berjalan sepenuhnya dijalankan oleh server, tapi di embed dengan HTML. Jadi PHP ini embednya ke HTML. Jadi dia akan kolaborasi HTML dengan PHP. PHP tidak bisa berjalan sendiri tanpa HTML. Nah, aplikasi-aplikasi yang dibangun PHP umumnya akan memberikan hasil web pada browser. Tetapi prosesnya dilakukan dari sisi server dan direspon dari server ke user. Pada prinsipnya server akan bekerja apabila ada permintaan klien. Jika request dari klien dan direspon dari server. Konsepnya begitu kurang lebih. Nah, mengapa dengan menggunakan PHP? Pertama, PHP itu keunggulannya adalah multi-platform, di mana dia bisa dijalankan di Windows atau Linux atau Unix. Jadi dia multi-platform. Kita tinggal menginstal web servernya saja. Jadi web servernya bisa dibuat di Windows, di Linux atau Unix. Tapi secara umum perusahaan-perusahaan global umumnya sudah menggunakan servernya menggunakan Linux atau Unix untuk web servernya. Nah, PHP sendiri merupakan open source, di mana dia source code-nya itu bisa di customize dan bisa dikembangkan oleh masing-masing programmer. Jadi dia tidak berbayar dan kemudian mudah untuk dipelajari dan kemudian ringan untuk dijalankan. Bagaimana sintaks dasar PHP? Jadi sintaks dasar PHP ini hampir sama dengan kita membuat pada saat HTML. Jadi dia pertama dibuat di HTML dan extensionnya, ingat di extensionnya PHP bukan HTML lagi. Jadi pada saat kita buka ini buka kurung tanda tanya PHP, kemudian isi sintaks dan kemudian ditutupi dengan tanda tanya tutup kurung. Atau opsi kedua bisa dengan begini. Begitulah sintaks dasar PHP yang nanti teman-teman akan mempelajari mengenai sintaks PHP, dan mungkin teman-teman bisa memulai dengan aplikasi contoh kalimat Hello World dengan menggunakan PHP. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai web programming dengan PHP dan MySQL. Nanti pertemuan berikutnya akan kita kupas lagi lebih dalam mengenai script PHP itu sendiri. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Salam dari saya, Mangapul.